Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Septiani Hasana, NPM 22101058. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembentukan undang-undang, yaitu di mana 5 tahapan pembentukan undang-undang. Sebelum bicara mengenai tahapan pembentukan undang-undang, perlu terlebih dahulu bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan sebuah undang-undang harus dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Di sini adapun pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan undang-undang harus mencerminkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas kebinekaan tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk melalui 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan melalui program legislasi nasional disebut dengan prolegnas, yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan atau masyarakat. Nah, di sini adapun yang kedua yaitu penyusunan rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan atau antar on-kementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang ketiga yaitu pembahasan. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 tingkat pembicara, yaitu pembicara tingkat pertama
dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Pembicara tingkat kedua dalam rapat paripurna. Yang keempat adalah pengesahan. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Untuk undang-undang dilakukan pengundangan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia, pengundangan dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan melalui, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.